Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat siang. Hari ini aku hadir di podcast Ngopi apa sih? Ngopi Bos. Oh iya, Ngopi Bos. Ngobrol happy bareng OSIS sama OSIS SMA Tara Bakti. Ada aku, Zara, dan aku didampingi di sini sama Brida. Halo semuanya. Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Hari ini Ibu akan menemani Zara ya di Ngopi Bos ini ya Zara. BTW, apa kabar Zara? Alhamdulillah, Ibu baik. Ibu apa kabar nih? Alhamdulillah baik Alhamdulillah juga. baik juga. Gak kerasa ya? Gak kerasa ya? Satu Udah tahun 1 nih tahun kita nih nggak kita nggak ketemu ketemu. secara tatap muka langsung gini ya. Biasanya daring terus aja kayak gitu. Kira-kira apa nih kesibukan Zara selain sekolah daring? Apa ya, Bu? Kebanyakan sekolah sih, tapi Kak perempuan kali ya, Bu. Aku lagi suka belanja online nih, Bu. Benar-benar. Gimana nih, Bu? Ibu suka belanja online juga nggak? Oh, sama, Sama juga ya. belanja Online terus. Jadi kayaknya sekarang tuh kita lebih konsumtif ya. Iya, apalagi masa pandemi kayaknya bosen pengen beli-beli terus ya, Bu. Iya. Jadi malah konsumtif. Bener. Jadi sekarang ini memang kayaknya belanja online itu memang jauh lebih mudah gitu. Kita kan tinggal buka aplikasi, kemudian klik-klik tombol gitu yang ada di layar, terus bayar sekarang pakai m-banking kan. Habis itu beberapa waktu datang ada di rumah gitu ya. Nah, kalau Ibu lihat juga sih sekarang itu bisnis online itu berkembang dengan baik. Benar nggak? Benar. Nah, Ibu punya satu contoh nih, salah satu kakak kelas Zara nih ya. Jadi selama pandemi ini dia itu buat suatu game gitu ya, dia tuh buat mecahin kasus kayak gitu. Jadi dia tuh cuma nyiapin idenya, kasusnya seperti apa, kemudian nyiapin alat dan bahannya gitu. Kemudian dia jual di e-commerce. Nah, yang warna orange itu ya, e-commerce itu. Nah, ternyata dalam waktu 2 bulan omsetnya itu bisa sampai jutaan gitu. Jadi memang kalau kata Ibu sih kayaknya bisnis online di masa pandemi ini memang menjanjikan. Nah, kalau kita bicara bisnis nih Zahra, hari ini kita itu kedatangan narasumber yang seru nih ya, Bu, seru lagi. Udah apa ya? Udah terkenal banget ya. Siapa sih yang nggak tahu gitu, Bu? Kayaknya semua orang tahu narasumber kita hari ini. Betul banget. Jadi narasumber ini betul-betul expert gitu ya di bidangnya gitu, di bidang bisnis. Nah, siapa nih beliau? Ini Ibu mau memperkenalkan dulu apa gimana nih? Saya mau kasih clue-cluenya dulu ya. Boleh. Ya, nah jadi beliau ini lahir di Wonosobo. Kemudian beliau ini sejak SMP katanya dia tuh sudah jatuh cinta. Nah, tapi jatuh cinta sama ini ya, jatuh cintanya sama internet katanya gitu. Kemudian di usia 16 tahun beliau juga buat website iwonosobo.com, katanya itu namanya tuh. Kemudian kelas 2 SMA nih, berarti sama kayak Zara sekarang ya. Itu sudah membuat perusahaan pertamanya yaitu Femobo. Wah, keren banget. Lalu beliau lanjut studi, hijrah nih ke Jakarta, dia kuliah di BINUS University. Nah, siapa itu? Kita sambut bareng-bareng aja ya. Iya, oke, 1, 2, 3. Kak Tiovan, selamat datang. Terima kasih. Halo semuanya. Halo Kak. Gini Kak, aku penasaran nih. Aku mau review sedikit tentang awards Kakak nih ya. Mungkin Bu Rina dan yang lain juga pengen tahu lebih banyak ya. Jadi teman-teman harus tahu nih, Kak Tiovan ini pada tahun 2017 disebutkan di majalah Forbes sebagai salah satu inovator termuda global nih, pendiri muda berprestasi dari Asia loh, Bu, bukan Indonesia lagi. Keren banget deh. Terus Kak Tiovan ini juga pada tahun 2012 bersama Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ya, Kak Tiovan ya, merencanakan dan membangun sistem informasi dan infrastruktur berbasis aplikasi mobile, Bu. Aduh, padahal bukan pandemi ya, Bu, 2017, tapi udah maju banget teknologinya. Sudah selangkah lebih di depan maju dari kita ya. Aduh, kita kayak masih katra ya, Bu, 2012 tuh.
Terus terakhir nih, Kak Tiovan tuh dikenal sebagai salah satu dari 100 inovator termuda global terbaik nih. Aduh, berprestasi sekali ya orang Indonesia ini, keren banget nih Kak Tiovan. Dari Kak Tiovan ya, ini mau perkenalan Selain itu sedikit. ada yang lebih penting lagi. Apa nih, Bu? Beliau itu adalah founder dari Bahaso. Waduh, yang ini ya, yang tempat belajar bahasa Inggris itu Iya, ya? belajar bahasa asing yang interaktif itu. Keren banget. Nah, gimana nih Kak? Itu kan tadi udah segudang tuh ya, achievement-nya, prestasi-prestasi kakak gini. Nah, tapi kalau saya nih ya, saya misalnya mau cari tahu nih di Google tentang Tiovan Ariwidagdo gitu. Nah, itu tuh yang keluar itu pasti adalah hacker yang tobat kayak gitu. Nah, saya mau tanya apakah betul gitu kakak Tiovan itu dulunya pernah hacker atau pernah salah jalan ya? Mungkin lebih Salah Aduh, jalan. hacker ya. Gimana nih ceritanya Kak? Iya, ya oke. Terima kasih semuanya, Ibu Rina, terus Zara ya, dan teman-teman. Senang sekali bisa sharing nih, ketemu kalian semua di sini. Semangat banget ya ngelihat muka-muka cerah ya kan. Jadi apa namanya, anak-anak muda kita ini semangat semua nih, kayaknya pengen bisnis dan sebagainya gitu ya. Betul. Ya, kalau dari story tadi saya tuh sukanya IT. Jadi dari dulu itu suka dari SD ya, dari SD itu suka nge-game terus kemudian SMP sampai SMP ya. Terus penasaran gimana sih cara bikin game gitu. Nah, disitulah saya mulai belajar IT. Terus kemudian ternyata kalau harus belajar atau mau bikin game itu ternyata harus bisa programming. Jadi harus belajar IT kan. Nah, ketika saya belajar, kemudian ternyata ya menemukan dunia yang seru, menemukan dunia yang kayaknya menarik nih gitu ya. Yaitu dunia security. Jadi disitulah saya mencoba saya belajar. Ternyata bisa loh, internet tuh bisa begini, bisa begitu gitu ya. Kita bisa mengeksplor banyak hal. Nah, dari situ karena interest banget, ya akhirnya belajar, riset, terus ya itu tadi, ternyata menemukan dunia yang asik di dunia perhackingan. Nah, di sana kemudian mengeksplor lebih jauh. Ya, zaman itu karena masih anak, anak SMP ya, anak SMP kelas 3 gitu. Iseng-iseng, sukanya iseng-iseng, terus itu berlanjut sampai SMA kelas 1 ya. Jadi ya dulu bikin virus pernah ya kan. Tapi terus kemudian bikin antivirusnya. Jadi Jadi memberikan masalah dan memberikan solusi ya. cuman pada saat itu ya inilah jiwa bisnisnya belum ada gitu. Jadi antivirusnya itu gratisin gitu kan. Padahal itu kalau dijual kan mahal banget. Iya, betul. Masih polos ya. Ya, jadi iseng-isengnya gitu. Ya karena memang sebenarnya karena merasa bersalah aja. Karena bikin virus terus nyebar kemana-mana. Jadi dulu nama virusnya itu virus pelajar namanya. Jadi jadi kalau komputer terinfeksi virus yang saya buat itu, di komputer itu folder-foldernya itu kalau udah terinfeksi itu berubah jadi nama-nama pelajaran. Nah, jadi nanti foldernya itu bahaya benar. Di foldernya jadi folder matematika, kimia, fisika, kayak gitu-gitulah. Dan ini tuh pernah nge-aplikasi ini di mana? Di sekolah atau di mana? Ya awal mulanya ya nyebarnya di sekolah, tapi habis itu menyebarnya kemana-mana. Jadi aduh, ini iseng ya, berarti jiwa-jiwa iseng mudanya Kak Tiovan nih kayaknya. Udah keluar. Tapi kreatif sebenarnya. Isengnya bermanfaat ya, jadi terjun ke teknologi juga. Ya sempat merusak lab komputer sekolah, akhirnya diskors. Nggak boleh ikut lab pelajaran komputer. Tapi ya karena menyebar kemana-mana dan yang terinfeksi banyak waktu itu ya. Wah, ada banyak banget ya, ratusan ribu orang mungkin karena kemana-mana. Nah, terus kemudian bikin antivirusnya itu saya bagiin gratis. Nah, ya coba mengeksplor yang lain-lain, bikin software apa gitu ya. Bikin aplikasi untuk ngeriset billing warnet itu juga pernah. Baiklah. Terus bikin
aplikasi chatting juga pernah dulu zaman SMA. Tapi basisnya kan kalau zaman saya SMA kan basis masih Nokia ya, basisnya masih Symbian. Nokia 3610. Ya, Apa ya zaman-zaman Bu ya? Gitu kan ya. zaman-zaman Kayaknya- itu ya. Kayaknya seumuran Seumuran gitu gitu ya. ya. Di Zamannya masih sama gitu ya. Angkatan ya Bu ya. Ya, benar. Nah, itulah ya, iseng-iseng begitulah. Itu sampai kelas 1 SMA sih kurang lebih gitu. Mhm. Terus, Terus, katanya Kak- di usia 16 tahun itu udah mulai buat perusahaan sendiri ya? Tapi katanya Iya. pakai KTP palsu. Itu gimana ceritanya itu? Waduh. Ya gitulah, itu apa namanya, jadi kelas 1 SMA itu saya bikin startup saya yang pertama. Namun saat itu sih belum ada istilah nama startup ya, karena belum booming lah gitu ya. Saya udah waktu itu bikin media online yang tadi disebut ya, wonosobo.com itu. Tujuannya itu untuk mempromosikan kota kelahiran saya di Wonosobo gitu ya. Karena Wonosobo itu kan kota pariwisata, sama kayak Bandung ya pariwisata. Jadi Betul. Wonosobo itu ada Dieng dan alamnya bagus banget, namun promosinya itu kurang. Dan kalau kita ketik di Google itu dulu ya nggak ada yang membahas mengenai Wonosobo, mengenai Dieng, itu jarang banget. Nah dari situ saya berangkat. Wah, ini saya melihat sebagai sebuah problem, dan kemudian saya mencoba membuat solusinya, itu membangun portal online yang isinya nanti informasi tentang Wonosobo dan sekitarnya. Jadi kalau orang mau wisata ke sana, browsing di Google itu langsung menemukan informasi lah gitu. Nah itu yang solusi yang saya berikan. Karena kebetulan saya bisa bikin website, bikin portal, nah akhirnya sekaligus saya jadiin produk saya, startup saya yang pertama itu gitu. Nah kemudian ya lumayan menghasilkan uang dari situ. Terus SMA karena demand atau permintaan semakin banyak, orang minta tolong bikinin software, website dan sebagainya. Akhirnya saya bikin perusahaan namanya Vemobo, itu kelas 2 SMA. Dan karena klien kami itu company, institusi ya, jadi harus ada legal company, ada legalnya. Nah itulah saya kemudian membuat legal company yang bernama CV Vemobo waktu itu. Nah untuk membuat legal company ini kan ya harus punya macam-macam, maksudnya secara legalnya kan harus ada gitu kan. Karena umurnya belum bisa untuk membuat legal company waktu itu, terus akhirnya ya tadi harus menuakan ini menuakan umur ya. Jadi bagian KTP palsu ini nggak boleh dicontoh, kayak jangan dicontoh ya teman-teman ya. Tapi yang sisa-sisanya yang baik-baiknya boleh banget dicontoh. Ya, karena waktu itu memang memang harus ada legal company untuk mengikuti proyek-proyek tertentu, itu harus ada legal company ya. Jadi ya terpaksa harus melakukan seperti itu. Tapi sekali lagi itu jangan dicontoh ya. Betul. Ya, dicontoh ya. Masih ada jalan ya. Nah, Kak, kalau misalnya kita berbicara mengenai bisnis nih ya, mengenai market di Indonesia. Nah, kira-kira kalau menurut Kakak nih, industri landscape di Indonesia tuh sebenarnya gimana sih? Kan mulai mau bicara serius. Gimana sih kalau menurut Kakak market di Indonesia tuh gimana? Indonesia itu opportunity-nya tuh banyak banget ya, gede banget. Jadi kita itu sebagai salah satu yang negara penduduknya terbesar di dunia ya. Di Asia sendiri ya, di luar China, India, itu Indonesia yang penduduknya itu populasinya besar. Dan yang menarik dari populasi yang besar itu, kita sekarang berada di masa bonus demografi, yang mana seluruh penduduknya itu usia produktif. Artinya apa? Ketika penduduk yang jumlahnya sangat besar dan itu berada di rentang usia-usia produktif, maka ekonomi itu bergerak sangat signifikan, bagus banget ya. Jadi karena semua bekerja, semua punya pendapatan ya. Ya walaupun ini karena pandemi secara ekonomi slow down itu ya normal gitu ya. Namun secara fundamentalnya sendiri Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar. Jumlah
middle class kita, kelas menengah kita itu juga sangat besar, di mana middle class itu merupakan kelas yang spendingnya itu rata-rata paling banyak, ya. Ngopi, nongkrong-nongkrong ya di kafe-kafe, bayar di 50.000 itu pada mampu gitu loh. Nah, kalau zaman saya sih sampai saya kuliah gitu ya, belum ada tuh kafe-kafe nongkrong kayak gitu. Kalau zaman Zara kayaknya sekarang sebaliknya ya Kak Tiofan. Kalau Kak Tiofan tahu nih kayaknya Bandung nih pusatnya malah kafe-kafe gitu loh. Iya. Utamanya gitu. Apalagi Bandung ya kan, apa namanya, industri food and beverage-nya itu berkembang banget, kota kreatif, dan anak mudanya juga banyak ya di situ, kreatif. Jadi ya itu bisa dilihat sendiri dari situ saja, itu sudah merepresentasikan bahwa ya middle class kita itu memang punya spending yang kuat. Nah, itu artinya apa? Ketika ada spending yang kuat, maka ada perputaran uang, ada perputaran ekonomi, sehingga banyak potensi yang bisa kita kembangkan di situ. Apalagi kalau kita sekarang bicara digital itu Indonesia, kita itu punya potensi ekonomi digital terbesar di ASEAN. Ya. Dan kemudian secara jumlah juga di Asia juga kita posisi nomor 3 setelah Cina dan India. Nah, dari potensi yang seperti itu tentunya ini sangat luar biasa sekali. Artinya opportunity untuk membuka bisnis apapun itu pasti akan berkembang di Indonesia gitu ya. Bisa gitu ya. Nah, jadi bidangnya apapun itu ya, mulai dari kalau anak-anak muda itu kan mulai dari bidang fashion ya kan, terus kemudian makanan, kuliner, terus bidang media ya kan, YouTuber itu kan media itu bidangnya. Betul. Influencer ya kan. Nah, itu kan media ya kan. Joget-joget dikit, viral di TikTok, itu juga media. Betul, langsung tampil di TV-TV ya. Aduh, bukan di TV Bu, sekarang TikTok. Oh iya. Medianya berawal dari TikTok, terus habis itu diundang ke stasiun TV. Kayak sebesar itu ya kekuatan media tuh Kak. Yes, jadi artinya apa? Itu menandakan dengan modal kreativitas kita bisa mengambil opportunity, peluang bisnis apapun gitu. Jadi, saya rasa itu secara market tadi gede banget Indonesia itu. Betul. Iya. Oke Kak, kan gini, kan tadi Kak Tiofan bilang sebenarnya Indonesia tuh marketnya luas sekali ya, apalagi banyak peluang bisnis yang bisa diambil gitu. Tapi kan kita juga tadi Kak Tiofan sempat menyinggung tentang pandemi ya. Kalau menurut Kak Tiofan nih, dampak pandemi COVID-19 ini terhadap bisnis di Indonesia tuh gimana sih Kak? Ya, secara makronya memang berdampak, artinya semua industri itu berdampak, baik itu dampak negatif atau positif ya. Nah, namun memang secara proporsinya memang paling banyak terdampak negatif. Jadi karena ekonomi juga turun. Apalagi 2020 awal-awal 3 bulan pertama pandemi itu kan, ketika orang dilarang keluar, dilarang kemana-mana, kafe, tempat makan semuanya ditutup, mall ditutup. Jadi ya itu pasti kerasa banget ya, beberapa sektor industri yang kena dampak langsung lah dengan adanya pandemi. Karena bisa dibilang 88% perusahaan di Indonesia itu terdampak oleh pandemi COVID-19. Ya, terus kemudian penurunan permintaan ya kan, terus kemudian juga produksinya juga berkurang, terus keuntungan juga pada umumnya juga berkurang juga, terutama di sektor UMKM ya. Sektor UMKM itu di atas 90%, karena di sana yang paling bawah itu sangat terdampak itu, jadi 90% itu terdampak UMKM. Terus perusahaan besar juga sama ya kan, terutama yang terdampak itu yang mereka yang di bidang travel ya kan, akomodasi, hotel itu kan off semua. Ketika pandemi itu nggak ada yang ini. Terus makanan dan minuman juga sempat ya. Terus properti itu juga terkena dampak yang signifikan, karena demand pasti orang ingin ngirit dulu kan, hold dulu kan, dia punya uang. Investasi pun kalau dilarikan ke properti juga beresiko pada waktu itu. Di travel industry, penerbangan itu, dan turunannya itu terkena dampak yang paling signifikan. Terus industri pernikahan dan turunannya kayak wedding organizer, catering, itu kan
off selama pandemi ya. Walaupun sekarang sudah mulailah kemudian apa namanya industri kayak wedding organizer gitu, dia bikin inovasi-inovasi, jadi pernikahan yang sederhana, protokol sangat dijaga ya kan, terus bisa online dan sebagainya. Nah, jadi ya kreativitas dari teman-teman itu yang kemudian bisa membuat bertahan. Terus kemudian industri TV juga sempat terdampak karena kan nggak ada syuting kan, film jadi sineas kita ya, aktris kita atau bisa manggung ya segitu kan off sama sekali, kan beda menikmati konser lewat Zoom sama langsung kan ya beda. Kalau kayak konser biasa betul banget. Nah itu pelaku industri industri seni juga terdampak signifikan. Terus pusat-pusat kebugaran kayak fitness itu juga kena. Nah itu yang terkena dampak negatif. Namun di satu sisi ada juga yang terkena dampak positif. Contoh industri teknologi IT digital itu salah satu industri yang seluruhnya itu terkena dampak positif. Ya kita lihat yang mungkin orang dulu nggak tahu Zoom sekarang sudah kan, dan berlangganan ya, perusahaan signifikan, jadi yang punya jadi orang kekayaannya luar biasa naiknya gitu kan. Terus kemudian e-commerce yang tadinya mungkin kita masih banyak yang ya udah kalau mau belanja masih senang datang ke mall, terus kemudian offline, ya sekarang semua online semua gitu ya. Dan itu habit itu tidak dilakukan oleh kita yang berada di kota-kota besar, tapi sampai ke desa-desa pun akhirnya melakukan seperti itu. Mereka belanja ya online gitu semuanya gitu ya. Betul. Jadi itu yang industri e-commerce itu juga signifikan sekali. Industri bahan makanan dan minuman itu juga sebetulnya positif ya, karena kemudian orang di rumah ya gabut terus ya udah masak ya kan. Iya kayak saya gitu, kemarin pandemi di rumah akhirnya tuh bikin roti, tiba-tiba jadi bisa bikin roti, bikin kue. Ya, nah jadi sebenarnya di masa pandemi itu kita lebih ini ya. Jadi bagaimana caranya bisnis itu bisa bertahan, jadi mereka memunculkan inovasi baru gitu ya Kak? Iya betul. Karena mereka harus bertahan dan harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Yang selama ini bisnisnya itu offline, kemudian harus belajar gimana cara bisa bisnis secara online ya kan. Bagaimana memanfaatkan marketplace. Terus industri kuliner rumahan yang tadinya mereka buka kafe, mereka buka restoran dan sebagainya, akhirnya harus bikin paket-paket yang bisa ada delivery ya kan. Betul. Nah, itu akhirnya mereka harus melakukan adaptasi, ada seperti itu gitu. Nah, Kak, berkaitan sama yang barusan ya, ada dampak positif sama dampak negatif gitu. Nah, kan tadi waktu di awal nih Zahra bilang kan selain sekolah itu katanya kegiatannya juga ada belanja online. Jadi konsumtif, Bu. Nah, konsumtif ya. Tapi ternyata kan itu tuh bukan hanya Zahra, saya juga ngaku deh. Mayoritas perempuan ya Bu ya. Iya, benar. Nah, tapi memang gitu sekarang ini masyarakat lebih memilih berbelanja melalui e-commerce gitu dibandingkan dengan toko konvensional gitu ya. Karena kalau kita pikir sih itu tuh banyak memberikan kemudahan gitu buat kita. Nah, kalau pandangan Kakak nih dari seorang pebisnis gitu, sebetulnya bagaimana sih perilaku masyarakat di masa pandemi ini gitu? Ya, secara perilaku sendiri pasti beradaptasi, semuanya berubah ya. Artinya tadi ya seperti yang tadi disampaikan, mulai banyak orang yang kemudian terbiasa melakukan belanja secara online. Yang sangat terlihat itu kalau sebelum ya oke lah, yang sebelumnya mungkin sudah mulai banyak yang beli barang-barang via online, baju dan sebagainya gitu ya. Namun yang sangat terlihat ketika pandemi itu adalah banyak orang-orang yang melakukan belanja kebutuhan sehari-hari itu online. Nah, itu yang juga itu yang berubah habitnya. Mungkin contoh nih, belanja nih biasanya ke pasar gitu ya, belanja ke pasar. Ya karena pandemi orang takut ke pasar, akhirnya belinya online, beli sayurnya online gitu. Betul. Ya kan? Nah, akhirnya banyak di beberapa kota muncul usaha dadakan, yaitu
jasa pembelian sayur. Ya pakai WhatsApp itu ininya. Dan itu betul. tren itu ternyata terjadi di kota-kota di level tier 2 dan tier 3 ya. Jadi kota-kota kabupaten yang daerah-daerah itu banyak yang melakukan seperti itu, orang-orang yang ada di sana. Nah, itu karena apa ya? Tadi karena pandemi itu tadi, sehingga merubah habit orang, bahkan untuk beli sayur pun akhirnya harus menggunakan online, pakai WhatsApp ya kan dan sebagainya. Nah, itu yang sangat terlihat karena sebelum pandemi itu jarang terjadi. Mungkin orang yang beli sayur ataupun buah-buahan online itu yang mereka segmennya orang yang pengen beli yang organik ya, betul. Middle class ke atas lah yang melakukan sudah mulai melakukan belanja kebutuhan sehari-hari seperti itu, apalagi bahan makanan seperti itu. Tapi dengan pandemi ini akhirnya membuat semua orang akhirnya ya udah mau nggak mau beli sayurnya online gitu ya. Gaya sekarang ya. Beli apapun online gitu. Tapi sebenarnya banyak untungnya juga ya Bu, kalau online tuh kadang-kadang kita baru pesan dari ini e-commerce yang warna oranye ya Bu ya. Itu kadang-kadang baru yang yang banyak promonya, ada kupon-kuponnya. Biasanya baru pesan hari ini, 2 hari kemudian datang, kan cepet ya Bu ya. Padahal biasanya shippingnya dari luar kota atau bahkan dari luar negeri. Berarti peluangnya besar juga ya. Berarti kan sebenarnya kalau melihat perilaku masyarakat Indonesia terhadap bisnis online ini kan sebenarnya banyak peluangnya Kak ya. Ya, memunculkan peluangnya semakin besar gitu. Peluangnya betul. Jadi apalagi anak muda sekarang ini kan sangat digital savvy ya, jadi melek digital, jadi ya itu mereka sangat kreatif. Saya melihat banyak sekali anak muda kita yang masih muda-muda, masuk ke SMA ya, bisnis online dan omsetnya besar, banyak itu. Jadi sebenarnya banyak peluang bisnis yang bisa diambil ya Kak. Kalau dari Kak Tiovania sendiri nih, kira-kira peluang bisnis seperti apa sih yang menurut Kakak tuh paling bisa diambil dan bisa dijalankan di masa pandemi ini nih, dan bagaimana sih cara merealisasikan peluang bisnis tersebut? Ya, jadi di masa pandemi ini yang dibutuhkan tuh sekarang kreativitas. Ya, bisnis-bisnis yang berbasis kreativitas itu sekarang berkembang pesat ya, termasuk kayak makanan gitu sekarang banyak banget tuh kreasinya makanan jenis. Iya betul. Kue yang mungkin sebelumnya nggak ada, tiba-tiba ada jenis kue. Iya betul banget ya. Itu kan sebetulnya kreativitas yang diciptakan kan. Terus orang bikin kerajinan, terus kemudian bikin apa dan sebagainya. Nah itu sekarang banyak bikin baju, terus bikin jasa yang aneh-aneh gitu yang mungkin sebelumnya nggak ada. Gara-gara pandemi jadi ada gitu ya. Itu memang sekarang yang paling berkembang itu industri yang bersifat dengan industri kreatif itu. Jadi industri kreatif itu opportunity-nya besar. Terus kemudian industri kuliner sekarang juga bagus. Artinya walaupun masih pandemi tapi industri kuliner yang tadi yang modelnya itu macam-macam itu mereka berkembang. Terutama yang delivery Betul. Kue gitu kan. Terus fashion bagus ya. Itu tipikal yang bisa dijual secara online. Terus banyak sekali. Bandung apalagi kan pusat kota fashion. Pak Tiovan sama Bu Rina belum tahu ya. Ini tuh terkait industri kreativitas nih. Sampai ada kreasi makanan yang aku kaget banget. Tuh nemu di Bandung, daerah Cimbuluit, ada french fries yang pakai manis-manis gitu Bu, kayak dikasih karamel gitu-gitu. Unik ya. Jadi rasanya enak. Aku belum nyobain. Tapi sebenarnya yang unik-unik itu jadi menarik perhatian pembelinya ya Kak Tiovania. Iya, betul banget. Jadi yaitu industri yang berbasis industri kreatif. Sangat berkembang, dan itulah yang biasa dilakukan oleh anak-anak muda kita ya kan. Karena anak muda kita kan kreatif nih, apalagi Bandung sebagai kota yang dikenal kota kreatif, anak mudanya itu kan. Dipuji terus ya Bandung ya. Saya juga anak muda. Anak muda seangkatan sama Kak Tiovan. Iya benar kan, anak muda pada tahun berapa? Oh iya, berarti anak muda semua tapi beda angkatan aja. Betul, boleh lah. Ya kan?
iseng-iseng punya skill gambar itu juga bisa mereka publish di Instagram. Terus karena bagus, ternyata ada yang minta tolong gambarin, dilukisin, yang request dari Maluku itu kan betul. Jadi sekarang itu kita mudah untuk menjual skill. Kita punya skill melukis bisa dijual. Jadi kalau punya suara bagus jadi voice over itu juga bisa dan sebagainya. Intinya sekarang itu bisnis itu sangat mudah untuk dimulai. Namun perlu diingat bahwa bisnis itu ya tetap bisnis. Artinya ada ilmunya. Jadi memulai bisnis itu ada ilmunya gitu ya. Ada step by step yang harus dilalui. Ada strategi yang harus dijalankan. Jadi bisnis itu tidak sekedar modal dengkul terus kemudian yang penting ada ide jalan udah gitu kan. Bukan seperti itu. Bisnis itu harus harus dihitung ya. Jadi riset ya, kita meminimalisir kerugian kan. Nah, untuk meminimalisir kerugian itu kan harus ada hal-hal yang dilakukan. Ilmu itu yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua gitu. Jadi kalau mau bisnis ya contoh lihat target marketnya kemana nih, siapa gitu kan, dilihat dulu kira-kira target market apa yang mau disasar gitu. Kalau sekarang itu tren bisnis itu adalah melihat market dulu, bukan kita punya apa, kita pengen jualan apa, itu bukan seperti itu, tapi lihat apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang. Nah, awalnya harus dari sana, bukan dari kita mau bisnis apa gitu. Kecuali kita memang punya potensi tertentu yang memang kekuatan kita. Contoh saran saya ini rata-rata penjahit baju yang bagus nih gitu kan. Dan saya kenal baik dengan mereka, saya tahu cara ininya mereka buatnya seperti apa dan sebagainya. Akhirnya bikin bisnis fashion gitu kan. Nah, itu boleh seperti itu. Sasar kira-kira potensi kita, kelebihan kita itu kita mau jual ke segmen yang mana gitu ya. Nah, itu kalau orang yang udah ngerti, dia karena udah tahu saya bisa ini. Kayak gitu kan. Tapi kan banyak teman-teman kita yang mau bisnis tapi bingung bisnis apa ya, jualan apa ya gitu kan, juga banyak. Awalnya dari mana? Iya, betul. Awalnya dari mana, betul. Nah, tipikal orang-orang yang seperti itu harus berangkat dari market dulu. Kalian harus coba identifikasi market itu apa sih yang dibutuhkan gitu kan. Nah, saya pengen nyasar ke segmen anak-anak SMA ya. Nah, maka harus di riset anak-anak SMA sekarang itu butuhnya apa gitu. Harus ditanya ya kan. Apa sih yang dibutuhkan sekarang, problemnya apa sih yang sering dihadapi oleh anak-anak SMA gitu kan. Nah, terus kalau contoh mau menyasar segmen yang lain lagi, segmentasi itu kan banyak ya jenisnya, bisa berdasarkan profesi, bisa berdasarkan umur, bisa berdasarkan macam-macam, jadi parameternya banyak. Nah, kita identifikasi kita mau masuk market yang mana, kita cek problemnya apa di sana, terus kita kasih solusinya. Nah, itu dua cara seperti itu yang bisa dilakukan. Tadi kan berarti kalau kita mau berbisnis itu harus tahu ilmunya dulu lah ya, gitu ya. Harus kreatif, kemudian harus bisa berstrategi, kemudian juga harus kita lihat dulu nih marketnya, pasarnya itu seperti apa. Nah, tapi kan katanya kalau misalnya kita berbisnis itu juga harus ada kayak yang dipersiapkan gitu, yaitu mental untuk menghadapi kesuksesan dan juga mental untuk mengalami kegagalan, karena yang namanya bisnis itu kan bisa sukses, bisa juga gagal. Nah, kalau menurut kakak gimana sih caranya kalau misalnya nih kita mengalami kegagalan, terus udah gitu biar kita bisa bangkit lagi? Iya, betul. Jadi entrepreneurship itu ya, seorang entrepreneur itu harus punya mental yang kuat. Bisnis itu sekian persen yang jalan pertama langsung gede gitu ya. Namun bisa dibilang 98% itu melalui proses. Nih, sama kayak ilmuwan mau bikin penemuan juga pasti gagalnya juga berkali-kali ya kan. Nah, itu juga sama, bisnis juga sama seperti itu, karena bisnis itu sifatnya itu lebih banyak testing, kita ngetes market, ngetes produk, ngetes strategi. Nah, itu kan hal-hal yang harus dilakukan. Ketika kita berbisnis pertama kali terus kemudian kok nggak jalan ya, terus kemudian down ya, berarti mental entrepreneur-nya belum ada gitu. Karena ya bisnis itu harus siap ya. Harus kuat. Betul. Dan harus melalui proses belajar itu tadinya, ketika nggak jalan itu harus tahu masalahnya apa, kenapa nggak jalan, itu kan pasti ada
kan gitu. Nah itu alasannya betul. Kita harus pelajari kesalahan apa yang dilakukan sehingga ketika memulai bisnis yang berikutnya, yang kedua itu kesalahan yang sebelumnya itu sudah bisa diantisipasi kayak gitu. Jadi seorang entrepreneur itu harus punya main mental, harus punya jiwa pembelajar yang baik gitu. Dia harus mampu belajar dan sebagainya agar tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Kalau tadi kan tentang kegagalan, kalau misalnya indikator suatu bisnis itu dia mengalami keberhasilan itu apa aja sih Kak? Indikator bisnis yang mengalami keberhasilan adalah demand itu adanya, kita punya customer base pasti ya. Jualan ya jelas laku jualannya gitu ya, customer base-nya ada. Untuk yang kedua parameternya adalah produk itu berjalan dengan baik. Artinya berjalan dengan baik itu kan gini, manajemen itu kan ada yang bisnisnya laku tapi nggak menguntungkan. Kenapa ya? Karena banyak kebocoran, jadi customernya banyak ya. Jadi yang pertama itu ada demand ya, ada demand. Jadi apa yang kita jual itu laku gitu kan pasti. Nah terus kemudian ada transaksi yang tinggi lah ya, ada transaksi. Terus kemudian margin itu harus untung ya, harus untung, artinya biaya operasional atau modal yang kita keluarkan itu tentunya harus lebih kecil ya dari harga jual yang kita berikan ke customer. Jadi ada margin yang lumayan lah, ada margin yang lumayan, keuntungan, dan transaksinya banyak. Itu tentu akan menghasilkan keuntungan. Juga harus dicek karena kadang banyak orang yang merasa karena wah laku banyak gitu kan, bisnis jalan gitu kan, namun manajemen internalnya itu kurang oke. Jadi keuntungan itu bocor. Jadi maksud bocor itu banyak sih, beberapa contoh. Kita karena berkembang kemudian hire besar-besaran ya kan, hire karyawan besar-besaran. Nah, padahal terkadang pada posisi tertentu itu belum terlalu belum terlalu penting untuk menambah karyawan gitu ya. Mungkin harusnya cukup dihandle 1 orang itu sebenarnya cukup, tapi kemudian menambah 3 orang gitu kan. Jadi kan overkill kalau di situ ya kita bilangnya. Sehingga spendingnya kan jadi lebih banyak cost-nya kan. Nah, karena cost lebih banyak, marginnya jadi lebih kecil, keuntungan jadi lebih kecil. Nah, hal-hal seperti itu yang harus diperhatikan gitu. Nah, terus kemudian bisnisnya sustain itu apa? Banyak juga nih bisnis-bisnis ya, terutama yang tempat makan gitu kan. Di awal-awal ramai ngantri-ngantri gitu kan. Lihat kan. Betul. Cuma setelah 1 bulan, setelah 2 bulan itu sepi. Nah, itu juga perlu diperhatikan juga. Berarti mungkin ilmu bisnisnya belum terpakai ya? Iya, jadi ya harus dilihat variabel apa yang membuat usaha itu menurun gitu. Nah, itu kan harus dicek. Faktornya kan banyak ya. Betul. Apakah memang contoh, apakah produk atau jasa yang kita berikan itu belum memuaskan pelanggan kita. Contoh kalau makanan ternyata tampilannya bagus tapi pas dimakan nggak enak. Nah, itu orang kan wah pengen nih nyobain lagi dibuka ngantri-ngantri booming gitu kan, pas dimakan cuman rasanya gini aja. Gitu. Iya betul banget. Nah, itu kan kalau kata anak sekarang B aja. Iya, B aja gitu. Nah, itu kan harus disadari dari awal itu gitu. Jadi ketika terjadi penurunan itu kenapa? Nah, entrepreneur itu harus tahu kenapa nih masalahnya apakah jasa atau produk yang kita berikan itu tidak memuaskan pelanggan. Terus kemudian ya variabelnya banyak. Jadi ya intinya kita harus bisa mengidentifikasi setiap hal di titik mana sekiranya kenapa bisa mengalami kendala. Nah, itu kita harus bisa mengidentifikasi itu. Jadi ada yang namanya faktor eksternal, ada yang namanya faktor internal. Itu 2 itu yang harus dicek. Faktor eksternal itu ya tadi contoh kita jualan makanan di di tempat tertentu. Nah, kita ngelihat apakah di kota itu memang orang-orangnya suka atau enggak gitu. Nah, contoh faktor internal tadi, faktor internal itu karyawannya itu sudah bagus belum mereka bekerja. Jangan-jangan ketika ada orang mau beli order gitu kan via chat gitu kan, order via WhatsApp, mereka karyawan kita, tim sales kita jawabnya ngasal-ngasalan. Nah, kadang kan orang kesel. Iya, betul. Tapi balesnya lama, terus iya. Betul banget.
ngechatnya kayak gini gitu kan, males-malesan gitu kan, ya kita jadi malas gitu. Padahal yang ininya bagus barangnya. Nah, kan itu faktor internal lah, itu juga harus dicek semuanya. Nah, jadi itu dua hal itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita mau mulai bisnis itu banyak banget sebetulnya ya yang harus kita betul-betul perhatikan ya. Mau dari faktor eksternal atau faktor internalnya ketika ada masalah, misalnya itu harus benar-benar kita perhatikan ya Zahra ya. Betul. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke sesi apa nih? Ada sesi Q&A nih Kak, yang ditunggu-tunggu di setiap podcast nih biasanya kan, karena tampungan pertanyaan dari audiens nih Kak biasanya. Ya. Aku mau menyimpulkan sedikit nih Kak, berarti dari isi podcast ini sebenarnya bisnis kita itu di Indonesia itu sebenarnya bisa dikembangkan karena banyak sekali potensinya ya Kak. Tapi bagaimana caranya bisnis tersebut bisa beradaptasi di era pandemi dan bagaimana mereka bisa menganalisis naik turunnya bisnis itu ya Kak? Ya, betul banget. Oke. Mantap. Jadi gini nih Kak, kita mulai langsung aja apa gimana Ibu? Boleh, langsung aja deh. Jadi kita udah memilih top 3 nih Kak, top 3 pertanyaan yang mau ditanyakan ke Kak Tiavan nih. Kak Tiavan siap jawabnya? Oke. Mantap. Oke. Jadi ada pertanyaan pertama nih Kak. Bagaimana cara menemukan bisnis yang tepat dan bagaimana cara men-scale bisnis tersebut? Cara apa namanya tadi, skill bisnis? Diulangi mungkin. Bagaimana cara menemukan bisnis tepat dan bagaimana cara kita mungkin kalau memantau bisnis tersebut gimana Kak? Oke, apa namanya, untuk menentukan bisnis yang tepat ya, itu tadi yang pertama yang udah saya share, jadi harus tahu market, jadi harus tahu apa yang dibutuhkan orang. Nah, sesimpel apa sih yang dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar kita gitu ya, sesimpel itu. Karena yang bisnis itu, yang namanya bisnis itu kan sebenarnya ya jualan ya, itu kan simple. Ketika ada orang lain mengalami problem tertentu ya, dan ketika problem itu kita bisa memberikan solusinya, ya itu bisa terjadi yang namanya transaksi bisnis, sesimpel itu. Contoh nih, ada orang dia kehabisan apa namanya pasta gigi, contoh, karena di situ susah nyari pasta gigi, contoh ya, nyari pasta gigi nih di tempat mana gitu kan, terus kita jual ke dia gitu, nih ada gitu, nah pasti beli karena butuh gitu kan. Nah, sesimpel seperti itu sebenarnya, mengidentifikasi itu apa sih yang dibutuhkan orang-orang gitu kan. Nah, yang harus dilakukan oleh teman-teman itu ketika bicara bisnis itu harus bicara juga scale of market. Jadi marketnya itu sebesar apa, itu juga harus diperhatikan ya. Kalau bisnis kita mau besar, tentunya kita pengen jualan yang dibutuhkan oleh banyak orang ya kan. Kita ingin memberikan solusi yang dibutuhkan oleh banyak orang. Nah, cari kira-kira apa sih problem yang dihadapi oleh banyak orang ya kan. Jadi mindsetnya adalah kalau kita mau bisnis di apa namanya level, ibaratnya level kota contoh ya. Oh, Bandung itu warganya jumlahnya ada nih 1 juta. Nah, ya kan 1 juta. Ya, harus dicari tahu dari 1 juta ini mereka rata-rata mengalami apa sih yang problem yang dihadapi oleh 1 juta orang itu di Bandung gitu kan. Nah, kita harus tahu identifikasi. Berarti market teman-teman adalah 1 juta itu. Tapi kalau mau nge-scale lagi bisnis yang saya pengen ratusan juta nih, marketnya gede gitu. Nah, bisa di scope ke Indonesia. Orang-orang Indonesia itu problemnya apa gitu ya. Nah, ini lebih luas lagi. Nah, nanti harus fokus masuk ke market tertentu. Contoh, apa sih yang problem yang sering dihadapi oleh ibu guru gitu kan? Ibu guru gitu kan. Nah, jumlah ibu guru ini berapa? Relate nih, Bu. Ibu guru ini jumlahnya di Indonesia ada sekitar 250.000. Nah, berarti market kita ya itu tadi ada 250.000 karena jumlah guru ya, jumlah ibu-ibu guru ya itu sekitar 250.000 se-Indonesia. Nah, kita cari tahu. Nah, contoh nih, Zahra tanya sama Ibu Rina gitu kan. Aduh. Apa Bu gitu. Sebagai seorang guru, apa sih problem yang sering dihadapi gitu kan. Nah, ya oke, Bu. Terus habis itu problem dalam hal apa dulu nih? Nah, cari tahu solusinya apa gitu. Contoh, kalau mau nyari buku yang topiknya seperti ini sebenarnya selalu susah. Nah, itu kan bisa diidentifikasi secara simpel gitu ya. Nah, kalau ternyata ibu guru kamu menghadapi problem itu, ya kita berasumsi bahwa
mungkin banyak guru-guru yang lain juga mengalami problem yang sama. Betul. Maka harus divalidasi. Cara memvalidasinya, ya nanyanya jangan cuma sama Ibu Rina aja, tapi harus nanya sama guru-guru yang nanya guru-guru yang lain, yang ada di sekolah lain, atau ada guru-guru yang ada di kota lain, tanya. Ya, nanya ke 10 orang, ya kan? Jangan yang saling kenal, jadi kayak ngelakuin dulu riset mini ya? gitu. Dia harus melakukan market research. Itu namanya market research kalau dalam market research. Itu harus dilakukan. Ternyata kalau dari 20 orang yang kita tanyai, dari 20 guru yang kita tanyai, ternyata 17 dari mereka mengalami problem yang sama. Berarti ada market di situ. Okay. Nah, berarti kita bisa bilang bahwa 80% dari jumlah 250 guru se-Indonesia itu mengalami problem itu. Nah, itulah opportunity-nya. Berarti sebenarnya itu kembali lagi ke bagaimana kita membaca kebutuhan konsumen ya, Kak ya? Ya, betul. Oke, berarti orang bisnis sih bukan harus punya ilmunya doang ya, berarti harus punya public relation. Aduh, kayaknya harus banyak capable-nya ya, Bu ya? Iya, harus multi talent. Bener-bener. Jadi bukan cuma kemampuan untuk membuat suatu produk, tapi mungkin harus tahu juga marketingnya seperti apa. Jadi ilmu-ilmu yang lainnya harus paham. Ya, semua itu bisa dipelajari. Tidak harus kita ahli di bidangnya, gitu ya. Jadi entrepreneur itu yang paling penting tahu aja framework-nya, langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan. Gitu. Kita tidak perlu ahli di bidang A, B, C. Yang jelas kita punya kemauan untuk jalan gitu ya, untuk mengeksekusi ide-ide kita. Nah, nanti kalau kita kan setiap orang pasti punya kelebihan, pasti punya kekurangan ya. Kalau ternyata kita nggak jago marketing, ya nyari orang jago marketing ya. Bayar atau jadi partner. Kalau pengen bikin perusahaan teknologi, pengen bikin aplikasi gitu kan, sedangkan kita nggak bisa ngoding nih, ya cari partner yang bisa ngoding, orang IT. Iya, betul. Nah, jadi kita harus tahu kelemahan kita apa, kelebihan kita apa. Kita harus bisa mengidentifikasi itu juga. Gitu. Bertambah lagi nih, Bu, berarti itu harus pintar kerja sama mengenai bisnis juga ya, Bu ya. Betul. Ini berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Kan tadi Kak Tiofan bilang ada langkah-langkahnya ya untuk memulai bisnis itu ya. Ya. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ada anak SMA kita nih, Kak, bertanya, bagaimana langkah awal dalam memulai bisnis dan bagaimana caranya kita memaintain semangat bisnis tersebut biar nggak jatuh istilahnya saat bisnisnya lagi nggak baik gitu, Kak. Gagal gitu ya. Gagal. Oke, kalau langkah tadi yang sudah kita ceritakan berkali-kali ya, identifikasi market dulu itu yang paling utama. Terus validasi, solusi kita itu memang benar-benar diterima oleh market atau enggak. Itu langkah paling dasar dulu, langkah paling awal. Terus berikutnya kan nanti turunannya itu kan banyak. Kita bisnis perlu modal nggak? Apakah modalnya itu dari kita atau dari orang lain ya? Kita mau bisnis memang mau pakai modal kita sendiri atau dari investor. Nah itu juga kita harus tahu posisinya yang mana. Kalau ternyata butuh investor ya cari investor ya. Kita bikin namanya pitch deck, kita bikin presentasi ke mungkin orang terdekat kita atau ke calon investor siapa gitu kan. Nah itu harus dilakukan. Terus kemudian kalau langkah-langkah awalnya itu sudah jalan, terus ternyata masih belum sesuai kayak tadi pertanyaannya kan, masih belum sesuai nih gitu. Nah berikutnya ya harus identifikasi kenapa bisnis itu nggak jalan ya, kenapa bisnisnya sepi. Nah faktor apa aja itu harus di mapping, harus dipetakan, harus dicatat satu persatu. Kendalanya apa? Nah itu harus diidentifikasi. Kalau kita bisnis nggak jalan, kita nggak bisa mengidentifikasi kendalanya, ya udah bubar aja. Bubar jalan. Karena kita sendiri nggak tahu problemnya apa gitu ya. Iya, betul. Nah itu yang harus bisa kita identifikasi. Nah ketika kita tahu problemnya apa, terus kemudian cari solusinya. Bisa nggak solusi itu dipecahkan sendiri atau harus butuh bantuan orang lain? Nah kemudian melakukan action plan-nya berikutnya apa untuk memecahkan problem yang ada itu gitu ya. Nah itu harus dilakukan. Contoh nih, saya bisnis buka warung gudeg di Padang, nggak laku-laku nih gimana? Ya jelas marketnya nggak ada di situ. Tapi bisa nggak laku? Bisa. Caranya gimana? Ini kan proses kreatif yang ada di situ. Ya udah, bikin gudeg yang pedas gitu ya. Atau bikin gudeg yang unik nih, apa ya? Gudeg yang pedas bisa, atau bikin gudeg yang bisa ada kreasi-kreasinya gitu ya?
bisa dibungkus itu loh ya, apa namanya, di kaleng seumpama kan. Betul. Oh iya betul. Nah, Sekarang udah ada sih ya beberapa yang kayak gitu ya. Ya sudah ada yang di kaleng, terus habis itu dijual online ya kan. Oh iya betul. Bikin packagingnya menarik. Ada orang apa namanya yang beli nih, orang Jakarta yang beli. Wah gudeg nih kayaknya menarik ya, udah beli gitu kan. Nah dia nggak tahu padahal gudegnya dari Padang bukan dari Jogja. Jadi judulnya gudeg Padang. Beda daerah. Iya, nah hal-hal kayak gitu kan sekarang bisa apa namanya, intinya proses kreatif aja sih yang dibutuhkan. Jadi kalau stuck di A maka cari cara B, kalau cara B juga stuck cari cara C. Itu jadi entrepreneur itu harus nggak kenal menyerah. Betul. Jadi harus berproses dia dari A ke B, B ke C gitu. Jadi itu yang harus dilakukan. Karena banyak yang berproses di A stuck gitu kan, kemudian nyari cara B stuck lagi, menyerah. Nah, iya betul. Kayak gitu ya pasti. Berarti jiwa entrepreneurnya belum terbentuk. Iya. Betul. Makanya harus diidentifikasi dan faktor itu bisa kita handle atau enggak. Karena kalau mungkin kan ada itu faktor yang problem yang nggak bisa kita selesaikan, nggak bisa kita handle, ya udah berarti harus pivot. Pivot itu harus mencari model bisnis yang lain ya, mencari ide yang lain. Nah itu juga banyak bisnis yang terjadi kemudian pivot karena apa namanya beberapa kendala, itu juga banyak model bisnis kita yang seperti itu gitu ya orang-orang. Oke, berarti sebenarnya kembali lagi ke gimana kita bisa mencari alternatif lah ya, Bu ya. Jadi nggak bisa pembisnis itu cuma diem di satu zona aja ya Kak ya. Betul, karena seorang pembisnis itu pertama harus punya adaptive ability ya, jadi kemampuan beradaptasi itu harus. Terus kemudian apa namanya harus punya jiwa problem solving ya, dia harus seorang problem solver, jadi harus bisa kan permasalahan-permasalahan yang ada. Karena kalau nggak bisa problem solving ya susah, karena bisnis itu sangat berkaitan erat dengan tantangan-tantangan. Jadi kalau nggak bisa memecahkan solusi tantangan-tantangan yang ada, ya susah gitu ya. Terus apa namanya harus gigi juga gitu, harus gigi itu yang dimiliki oleh seorang pebisnis gitu. Dan tentunya punya visi. Karena seorang pebisnis kalau nggak punya visi ya pasti akan di situ-situ aja. Pedagang tahu bulat ya, dia berbisnis, dia entrepreneur, pedagang tahu bulat, pakai mobil, tahu bulat itu dia entrepreneur, dia pedagang gitu. Dia termasuk apa? Dia termasuk pengusaha. Karena nggak punya visi, ya udah jualnya cuma sekolah ya kan, pakai mobil udah gitu aja gitu kan. Yang beli akhirnya apa? Teman-teman yang sekolah di situ kan gitu. Tapi kalau si tahu bulat ini punya visi, saya pengen tahu saya ini dinikmati oleh seluruh orang Indonesia. Nah, berarti dia harus memikirkan step berikutnya. Dia harus nggak mungkin cuma jualan pakai satu mobil depan sekolah, nggak mungkin jualan seperti itu. Kalau yang satu cuma laku di depan sekolahan, yang satu bisa jualan se-Indonesia. Ya gitulah contohnya, seperti itulah tadi kurang lebih. Oke. Jadi keren banget ya, sebenarnya harus punya problem solving dan lain-lain. Ini kalau Kak Tiovan belum tahu nih, aku tuh pakai baju dari bisnisnya anak SMA Taruna Bakti juga Kak. Waduh, keren banget. Enggak endorse. Cuma ini apa ya, kita spill aja ya Bu, banyak SMA Taruna Bakti yang udah punya bisnis sendiri Kak, keren banget nih. Makanya pertanyaan-pertanyaan juga kayaknya bagus, berbobot nih ya Bu. Gitu. Karena juga biasanya yang masuk ke SBM itu yang berminat banyak banget gitu, SBM ITB itu banyak banget. Jadi memang kayaknya anak-anak Bakti senang banget berbisnis gitu. Jadi ada ini nih Kak, pertanyaan terakhir dari teman-teman kita. Resiko apa saja nih yang harus diambil ketika kita mau memulai bisnis? Resiko apa saja yang harus diambil? Iya, betul. Oke, kalau bicara resiko itu tergantung sebetulnya masing-masing individu, karena posisi setiap orang bisa beda. Kalau yang saya alami berdasarkan pengalaman, karena saya mulai bisnis itu dari usia sekolah ya. Sekolah itu kan kita ada kegiatan yang jelas, yaitu sekolah kan gitu. Kita harus, saya nggak tahu nih kalau sekarang nih pulangnya jam berapa nih anak SMA Taruna nih? Kalau sekolah pulang jam berapa sih? Kita jam 1:30 ya. Oh, 1:30 ya, masih sama lah. Saya dulu juga jam-jam segitu. Kirain ada yang sampai sore jam 4. Nah, kok kayak gitu mau bisnis ya? Kita masuknya biasanya 6:30 ya? Iya, jam ya. Betul. Iya. Nah, kalau saya dulu ya SMA sih relatif bisa mengatur waktu ya.
Saya biasanya melakukan kegiatan bisnis setelah selesai sekolah, kayak malam itu saya mengatur waktu ya. Terus ketika kuliah itu saya banyak mengalami kendala karena saya berbisnis dengan perusahaan-perusahaan, dengan institusi yang besar yang kadang harus bertemu dengan pimpinan perusahaan, harus bertemu dengan pejabat A dan sebagainya. Nah, itu mengalami kesulitan karena kita sulit mengatur waktu. Mengatur waktunya itu apa? Maksudnya mensinkronkan jadwal. Jadi contoh, kan kita nggak mungkin tiba-tiba mengatur ketika harus meeting, presentasi dan sebagainya, kita request, Pak, meetingnya nanti aja jam 4 sore gitu. Nggak bisa kayak Kita gitu. kuliah dulu, aduh. Itu nanti customer-nya kemana kali ya? Nanti malah nanya, maaf siapa Anda? Iya. Aduh, Anda yang mau bisnis sama saya, kok Anda yang ngatur-ngatur jamnya? Nah, itu yang itu yang saya alami ketika kuliah. Jadi sehingga harus presentasi di jam-jam mana saya harus kuliah juga, harus masuk kuliah. Nah, itu akhirnya harus memilih karena apakah saya harus masuk ataukah saya harus bolos kemudian ikut presentasi. Mengatur itu yang saya kendala itu yang saya alami. Dan saya rasa nanti teman-teman akan mengalami ketika kalian berbisnis sambil sekolah, sambil kuliah gitu ya. Tapi sekarang sih harusnya sudah lebih enak karena sekolah sekarang sudah ada aturan baru yang kampus merdeka itu ya, itu lebih enak. Nah, kalau betul. yang dulu saya lakukan adalah ya memang saya kemudian ya sempat kemudian harus mengorbankan ya waktu kuliah saya harus bisnis. Tapi saya lihat sih kira-kira ketika saya ikut meeting impact-nya sejauh apa nih terhadap perusahaan. Jadi saya bisa mengambil memprioritaskan gitu ya. Terus dulu yang saya lakukan adalah saya mencoba lobby ke kampus gitu ya, melobi ke kampus. Apakah saya bisa meninggalkan kelas, namun dalam arti bukan meninggalkan bolos gitu, enggak, tapi kita minta izin, yang itu diganti, nanti kita bisa ikut kuliah di lain waktu untuk subjek yang sama dengan dosen yang beda, seumpama gitu ya. Nah, itu saya mencari cara lah, intinya jangan sampai juga maksudnya keteteran juga kuliahnya, karena saya kuliah bayar sendiri, jadi kan rugi kalau ke jalan. Ya kan, jadi saya nggak mau rugi juga gitu kan, udah kuliah bayar mahal-mahal gitu kan, terus nggak lulus ya kan, rugi banyak kalau kayak gitu kan. Nah, intinya saya mengatur waktu gitu. Itu kendala yang saya personally saya hadapi. Terus kemudian mungkin teman-teman ada yang mengalami kendala juga terkait pengen scale up bisnisnya tapi nggak punya modal. Nah, ya yang harus dicarikan ya mencari investor, cari partner, kira-kira siapa yang mau berbisnis dengan kita. Nah, intinya kita harus bisa mencari solusi lah, intinya harus solutif banget gitu ya. Jadi kalau tadi mengalami kendala-kendala itu kita harus sudah punya stepnya apa yang harus problem solvingnya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Terus juga harus dalam manajemen, kita juga harus pintar memanage prioritas. Nah, itu entrepreneur harus bisa itu juga tuh. Karena ada hal-hal itu yang sifatnya penting tapi tidak tidak urgent. Ada yang urgent tapi tidak penting. Ada yang tidak urgent dan tidak penting. Jadi buat apa? Iya. Ya kan? Nah, itu harus pintar mengatur. Jadi ketika kita melakukan manajemen tasking gitu ya, kita harus bisa apa sih harus kita lakukan dulu dan mana yang harus kita bisa pending dulu gitu kan. Mana yang harus kita bisa lakukan nanti gitu. Nah, itu manajemen seperti itu juga harus teman-teman harus bisa gitu. Jadi karena jangan sampai kita menghabiskan waktu, karena waktu kita kan terbatas. Jadi ketika kita menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak penting dan tidak urgent, itu kan alangkah ya sia-sianya gitu kan. Sia-sia ya. Mubazir ya. Mubazir, benar. Jadi harus bisa mengidentifikasi itu. Ya intinya manajemen waktu, manajemen prioritas, belajar ya. Udah merasa jalan bisnisnya terus berhenti, nggak mau belajar lagi, nah itu salah juga gitu, karena bisnis itu bisa berubah setiap saat, jadi kita harus belajar. Apalagi kita trend market itu bisa berubah gitu ya, yang tadinya A bisa ke B, dari B bisa ke C, nah itu harus belajar dan harus kalau sekarang harus terbuka terhadap situasi, harus adaptif tadi, harus terbuka. Market tuh arahnya kemana sih? Apakah kita harus mengikuti atau tidak? Efeknya apa kalau kita tidak mengikuti? Nah itu harus diketahui. Contoh nih,
Bluebird, perusahaan taksi ya, Bluebird dan kawan-kawannya. Ya selama puluhan tahun mereka menjadi raja gitu kan. Namun ketika kemudian muncul Uber, ya mereka masih mengesampingkan Uber, nggak semua orang pakai Uber, semua orang pakai Bluebird gitu kan. Tahu-tahu ketika kemudian juga muncul Gojek, akhirnya semua orang merasa nyaman menggunakan aplikasi Uber, aplikasi Gojek, sehingga menyebabkan dampak yang sangat signifikan terhadap industri-industri taksi konvensional. Akhirnya mulai banyak yang tumbang dan sebagainya. Nah, apa? Karena tidak mau melihat perubahan yang terjadi di market seperti apa. Tidak mau beradaptasi. Betul, seperti itu. Sama, guru juga sama, Bu. Sama, Bu. Aduh, sama. Guru itu betul. harus bisa ngelihat ini muridnya ini diajar sukanya dengan cara apa. Nah, Bu, itu banget betul. Aduh, enggak, ini bukan ke Ibu pribadi. Aduh, maaf, Bu, mohon maaf. Ini aduh. Tapi emang betul gitu. Jadi di saya curhat sebagai anak SMA dulu. Aduh, betul. Kan gini ya. Ini satu ilmu sebetulnya relate to ilmu bisnis gitu loh. Jadi ketika kita ketemu guru ya yang kalau ngomong tuh ya cuman datar gitu aja, ngebosenin gitu kan, ngajar cuman baca gitu doang kan, lu dengerin gitu. Kadang Tevan mewakili aku banget. Kadang kan bukan. Mohon maaf ini nanti ibu guru dan bapak guru yang dengar. Kadang bosan, akhirnya ya udah sibuk sendiri-sendiri, ada yang main betul banget kan dialami. Nah, ada satu guru yang kreatif banget. Wah, ini Bu Rina. Amin. Itu akhirnya membuat muridnya excited gitu kan. Betul. Ini real terjadi. Itu entrepreneur itu harus bisa mengidentifikasi. Itu kan problem. Harus bisa mengidentifikasi apa yang terjadi gitu kan. Bukan karena mungkin muridnya nakal gitu kan, muridnya bandel, bukan. Tapi karena mungkin ada sesuatu yang miss di situ. Nah, kurang klop gitu ya. Betul, saya pengalaman. Saya ini bukan siswa yang pinter yang saya ya pernah lah ranking 2 itu pernah dari bawah gitu ya. Aduh, kirain dari atas. Jadi matematika saya jelek banget lah intinya zaman gitu ya. Tapi ketika tiba-tiba ketemu satu guru yang cara mengajarnya menarik, dia kalau sekarang itu disebut menggunakan cara gamification, tapi mungkin zaman itu ya dia tidak menyadari kalau itu sebenarnya salah satu metode gamification gitu kan. Jadi mereka yang saya ingat sekali ya, dari yang saya jelek banget nilai matematikanya paling bawah di kelas gitu kan, tiba-tiba saya bisa melompat dengan cara yang diajarkan itu dari yang paling bawah bisa nomor 1. Wow, keren sekali. Karena metode belajarnya yang menurut saya menarik. Tepat. Jadi contoh nih, jadi dia itu dulu bikin satu soal dan kemudian harus dikerjakan, harus cepet-cepetan, dan yang paling cepet itu harus dibawa maju. Jadi kalau kita udah bisa ngerjain soalnya, harus lari ke depan ke guru itu, terus kita serahkan. Asik ya. Guru itu kasih nilai, nanti langsung kasih nilai 100. Intinya dibikin seperti itulah dulu skemanya. Dan itu buat saya menarik gitu kan. Dan buat teman-teman yang lain juga menarik. Akhirnya mereka berlomba-lomba gitu. Dari situ akhirnya, dari tadi yang saya ranking 2 dari bawah, jadi ranking satu beneran gitu. Nah itu hal yang sama, prinsip bisnis juga sama seperti itu. Ketika kita berhasil mengidentifikasi problem apa yang dihadapi oleh pelanggan kita, dan kita bisa memberikan sesuatu yang maksimal, maka dampak bisnisnya juga pasti akan sangat signifikan sekali. Nah itu prinsip seperti itu yang berjalan. Jadi banyak banget ya harus kita pelajari dari bisnis ini gitu ya. Terutama mungkin yang pertama itu kita harus pintar baca marketnya. Marketnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa gitu, biar kita pun membuat sesuatunya tepat sasaran gitu ya. Iya, jadi semua itu harus punya. Jadi entrepreneur itu seorang problem solver, dan dia selalu tahu harus bisa memberikan solusi apa dan sebagainya. Dan untuk semua, jadi tidak hanya pengusaha sebetulnya, jiwa entrepreneur itu harus dimiliki oleh seluruh profesi, baik itu mau kerja di perusahaan, dia mau ilmuwan, dia mau tentara, ya kan, apapun profesinya itu harus punya jiwa entrepreneurship, ya. Itu harus memiliki. Karena gini juga, teman-teman yang ingin
kadang ada juga memang apa namanya nature ya, kita dilahirkan tuh dari nature. Ada juga orang yang mungkin kalau berbisnis itu merasa kurang di sana ya, untuk menjadi seorang entrepreneur merasa kurang ya, jangan dipaksakan. Ini satu hal sih, ketika saya sering memberikan seminar itu saya selalu apa namanya memberikan hal ini. Jadi apa namanya semua jenis pekerjaan itu baik ya, semua profesi itu baik ya. Jangan termakan oleh yang apa namanya orang-orang yang bilang bahwa ya lu harus apa namanya bisnis harus kaya dan sebagainya. Betul. Proses itu tidak seperti itu gitu. Jadi proses hidup itu adalah bagaimana kita bisa memberikan value ke orang lain, bisa memberikan manfaat ke orang lain. Mau sebagai seorang entrepreneur, mau sebagai seorang apa, intinya value apa yang bisa kita berikan ke orang lain. Nah, itu yang prinsip itu yang harus diperhatikan ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita melakukan sesuatu itu benar-benar bisa mengikuti apa norma-norma dan hal-hal yang tentunya baik seperti itu. Nah, itu yang harus harus diingat oleh apa namanya teman-teman semuanya gitu. Iya. Nggak kerasa nih ya, udah 1 jam. Aduh, betah banget kita ngobrol sama Kak Tiovan ya. Masih pengen ngobrol-ngobrol banyak gitu ya, pengen dapat ilmunya lagi gitu ya. Tapi ternyata waktu sudah habis ya, aduh sedih banget. Iya, terima kasih banget ya Kak Tiovan buat pengalamannya. Iya, udah mau hadir di podcast kita kali ini. Aduh, keren banget. Sama-sama. Iya. Saya juga senang. Aduh. Nah, anak-anakku semua tadi ya dari awal gitu mengenai kisah suksesnya Kak Tiovan, kemudian juga pengalaman-pengalamannya itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa menginspirasi kalian juga gitu, dan memotivasi juga untuk yang mau dan sedang menjalani bisnis gitu. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Kak Tiovan. Terima kasih. Sama-sama. Teman-teman nih yang udah nonton semua podcastnya, terima kasih. Terima kasih Bu juga Rina. buat kalian semua yang sudah bergabung ya. Iya, semua yang ada di tim ini pokoknya keren banget Kak, yang bener. bisa mewujudkan podcast ini bareng Kakak, keren banget. Iya, terima kasih untuk semuanya. Ya doakan semuanya bisa berhasil apa yang Amin. Kalau kalian lagi yang sedang berbisnis, semoga bisa berkembang bisnisnya. Amin. Kalau udah kaya jangan lupa sama yang lain-lain. Itu banget kuncinya itu. Kan tadi ya kita harus bermanfaat buat orang lain. Ya, betul. Iya, sekali lagi terima kasih ya untuk semuanya. Mohon maaf nih jika ada kekurangan dari saya berdua. Cuma murid dan guru ya, benar. Oke, baiklah saya Bu Rina dan Zara undur pamit. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.